Hai Sobat Lentera, apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Suara rakyat kembali menyapa Anda. Dan kali ini kita akan membahas terkait pro kontra para ortu SD SMP wajib ikut masa pengenalan lingkungan sekolah di Kota Surabaya atau masa orientasi siswa. Dan tentu saja kita akan membahasnya di sini bersama salah satu narasumber dari Komisi D DPRD Kota Surabaya, Wakil Ketua Komisi D yakni Mbak Ajeng Wirawati. Apa kabar Mbak Ajeng? Baik, Mbak Kety, makasih. Baik ya, Mbak Ajeng, kalau kita lihat bahwa Dinas Pendidikan ini akhirnya memutuskan kebijakan bahwa para orang tua murid di SD dan SMP ini harus mengikuti MPLS siswa. Nah, ini menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Ini bagaimana tanggapan dari Komisi DPRD Kota Surabaya? Iya, kita menyambut baik untuk anak-anak pertama kalinya masuk sekolah. Kalau bisa memang kita meminta orang tua memberikan pendampingan. Tidak hanya memberikan anak-anak ucapan selamat pada saat anak-anak keterima di SMP ataupun SD, tetapi juga memastikan anak-anak di sana bisa benar-benar mengenal lingkungan dan juga beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Nah, fungsi yang utama di sini adanya perubahan dari tahun sebelumnya, pastinya kita menambahkan sistem parenting. Yang sebelumnya mungkin belum ada di daerah lain, tapi kita memastikan di Kota Surabaya memang orang tua tidak boleh hanya lepas tangan mengantarkan anak ke sekolah kemudian sudah urusannya dari pihak sekolah. Tetapi kita memastikan orang tua di sini juga pada saat mengantarkan anaknya, tahu kegiatannya anak-anak di sekolah, kemudian juga pada saat pulang harus bisa juga mendampingi. Apa sih saya dilakukan di sekolah, jangan sampai ada miskomunikasi apa saja yang dilakukan baik guru ataupun teman-temannya pada saat memang jam sekolah gitu. Oke, kalau kita lihat kan bahwa sebenarnya ini diwajibkan. Padahal di tahun sebelumnya ini belum ada Mbak Ajeng. Sosialisasi juga belum dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Kemudian tadi Mbak Ajeng juga sempat menjelaskan bahwa ini juga terkait parenting begitu kan. Nah, apakah memang dari Komisi D sendiri ini sudah pernah membahas dengan Dinas Pendidikan atau memang kalau dari Komisi D melihatnya bahwa ya sudah ini memang karena salah satu hal yang urgent bagi dunia pendidikan yang ada di Kota Surabaya, khususnya SD dan SMP yang ada di Kota Surabaya, supaya tidak ada lagi kekerasan di dunia pendidikan begitu? Ya, yang jelas kita kemarin sudah ada koordinasi dengan Dinas Pendidikan bahwa memang ada beberapa kasus-kasus di sekolah. Kemudian kita mengevaluasi, dari situ kita mengadakan koordinasi. Apa saja yang kurang dari kegiatan yang ada di dunia sekolah. Akhirnya kita dari Komisi D memberikan masukan, salah satunya juga parenting. Kemudian juga yang kedua kita memastikan adanya anak-anak di sini tidak hanya sekolah, tapi juga memastikan anak-anak tahu mengenai mental health ataupun kesehatan mentalnya anak, supaya nanti anak-anak di sini tidak hanya diberikan kesiapan untuk akademis dan juga non-akademis saja, tapi juga bagaimana anak-anak juga mempersiapkan beradaptasi dengan teman-temannya, bagaimana anak-anak tidak melakukan pelakuan yang menyimpang, tidak cemas, tidak depresi. Ya, itu juga salah satu fungsi yang ingin kita selanjutnya ada di Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Apakah 1 hari itu cukup terkait untuk sosialisasi supaya tidak terjadi lagi kekerasan pada anak di dunia pendidikan, tidak ada bully dan juga parenting yang dijelaskan Mbak Ajeng ini cukup 1 hari, ataukah memang harus ada program-program lain Mbak Ajeng supaya dunia pendidikan di Kota Surabaya ini lebih baik begitu? Jadi masa orientasi siswa itu memang harus dilaksanakan paling lama 3 hari. Kemudian kita harapkan ada 1 hari para orang tua ini mengetahui komitmen bersama, supaya orang tua ini bisa mengetahui tantangan apa saja sih yang dihadapi anak, kemudian apa saja sih yang bisa kita komunikasikan untuk parenting di rumah. Bagaimana anak-anak menghadapi tantangan di sekitar lingkungannya, beradaptasi, bagaimana anak-anak menggali potensinya nanti ke depan pada saat di SD dan SMP, bagaimana mereka berinteraksi yang baik dengan sesama usianya, kemudian juga bagaimana mereka juga menanggulangi bagaimana mungkin kenakalan remaja, kenalan anak, merokok ataupun narkotika, yaitu supaya enggak orang tua bisa lebih terbuka dan mengetahui tantangan kita menyuapkan anak seperti ini. Jadi jangan sampai pada saat anak-anak nanti ke depannya setelah masa mau selesai, kita tetap sebagai orang tua tetap bisa mendampingi sepenuh hati bagaimana
interaksinya di sekolah seperti itu. Oke, kalau kita lihat kan bahwa ini orang tua diwajibkan untuk ikut. Padahal kita tahu bahwa MPLS atau MOS ini kan biasanya Senin sampai Rabu ya, hari-hari Iya, aktif kerja. Nah, betul. ini bagaimana dengan mereka, orang tua yang mereka tidak bisa mengikuti MOS? Nah, apakah ada nggak usulan atau solusi dari DPRD Kota Surabaya supaya Dinas Pendidikan ini juga mengetahui begitu, Mbak Ajeng? Ya, tentu saja kalau memang ini diwajibkan, diharapkan memang harus sesuai dengan jadwal dari para orang tua. Sama seperti halnya kita mendampingi pada saat pengambilan raport. Sehingga saya harapkan dan juga dari Komisi D mengharapkan bahwa memang untuk masa orientasi siswa yang memang diharuskan wajib dengan bersama orang tua, diharapkan dengan hari yang memang orang tua bisa hadir, eh, tidak istilahnya tidak membuatkan susah bagi orang tua untuk mendampingi seperti itu, sehingga mungkin bisa dilakukan hari biasa ataupun bahkan lewat teknologi yang digital, Zoom ataupun video call. Jadi ada win-win solution ya, artinya Betul, orang tua tetap berpartisipasi, anak pun juga aman, sekolah pun juga ya, nyaman begitu ya Mbak iya. Ajeng ya. Nah kalau kita lihat misalnya nih kalau terkait orang tua yang tidak bisa ikut, meskipun itu Zoom meeting ataupun mereka tidak ikut secara onsite. Nah, apakah nanti Mbak Ajeng juga berkoordinasi dari Komisi D sendiri ini akan memberikan sanksi kepada mereka begitu? Kita pastinya tidak memberikan sanksi kepada orang tua yang tidak bisa mendampingi, tapi yang jelas kita ingin para orang tua yang tidak bisa mengikuti diharapkan juga jangan sampai diberi sanksi, tapi lebih kepada mereka tetap bisa paham apa sih fungsi dari MPLS ataupun MOS itu terlebih dahulu. MOS ini tidak hanya bertujuan 3 hari pengenalan. Oh ya, sudah mengenal lingkungan, sarana prasarana, temannya di mana, kelasnya di mana, gurunya siapa. Tetapi MPLS ini kita memastikan anak-anak itu mengerti bagaimana di SD dan SMP itu apa sih yang didapatkan pada saat 6 ataupun 3 tahun ke depan. Hasilnya kalau bisa sesuai yang dibawa ini. Nah, kita ada celah di sini kita memastikan anak-anak juga pada saat kita mencapai tujuan kelulusan anak ini ke depan, ada tantangan-tantangan. Salah satunya kita harus memastikan anak-anak bisa berinteraksi dengan baik, beradaptasi dengan baik. Nah, ini harapkan pemerintah kota membuatkan istilahnya modul kisi-kisi yang memang bisa ada orang tua bisa menikmati ataupun mempelajari, mengedukasi anak di rumah dengan istilahnya media lainnya. Tidak harus datang, tapi juga diberikan modul, diberikan medsos ataupun call center ya, ataupun dengan hubungan BK supaya nanti sama-sama tidak ada permasalahan di sekolah, baik itu kekerasan ataupun bullying semuanya ataupun permasalahan lainnya di Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Oke, berkaitan yang namanya modul, apakah Komisi D ini sudah diberikan informasi atau Dinas Pendidikan Kota Surabaya ini sudah berkoordinasi dengan Komisi D DPRD Kota Surabaya terkait modul untuk materi. Hal ini termasuk dalam juga wajib ikut, orang tua wajib ikut MOS atau MPLS ini. Kita akan kembali lagi usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Suara Rakyat.
Kembali lagi bersama kami di Suara Rakyat, Suara untuk Perubahan, dan kita masih bersama dengan Wakil Ketua Komisi DPRD Kota Surabaya, Mbak Ajeng Wirawati, dan kita masih membahas pro kontra para ortu SD SMP wajib ikut masa pengenalan lingkungan sekolah atau masa orientasi di Kota Surabaya. Mbak Ajeng, kalau kita membahas tadi sempat bahas tentang modul ya kan. Ya. Nah, apakah Dinas Pendidikan Kota Surabaya ini sebenarnya juga sudah berkoordinasi dengan DPRD Kota Surabaya terkait modul yang ada dalam artian isinya juga orang tua wajib ikut untuk MOS atau masa orientasi siswa ini, meskipun itu cuma 1 hari aja. Betul, yang jelas kita sudah mengevaluasi bahwa sekolah itu tidak bisa terpisah dengan kehidupan keluarga. Karena itu kita memastikan bagaimana tidak ada permasalahan di dunia anak, makanya tidak hanya di sekolah saja, tapi juga keluarga harus juga berperan serta. Sehingga kita di Surabaya kan ada namanya juga mengenai ketahanan keluarga, ada juga mengenai bagaimana parenting mengatasi anak-anak di zaman digital. Akhirnya kita tidak boleh jalan terpisah. Yang sebelumnya mungkin ada dinas sendiri yang sosialisasi mengenai bahaya tersebut, dan juga di dinas pendidikan yang setiap hari ketemu dengan anak tapi masih belum fokus ataupun tidak pernah tersentuh di situ, makanya kita berusaha untuk menyatukan. Tapi memang yang menjadi tantangan waktunya, jangan sampai orang tua ini dibebankan dengan wajib mengikuti ikut MOS. Nah, ini kan jangan sampai orang tua ini sehingga merugikan baik mereka yang sudah berkegiatan bekerja ataupun mungkin sedang di luar kota. Nah, ini bagaimana? Ini kan harus ada solusi dari pemerintah kota. Keluarga kan ini bermacam-macam. Ada yang tinggal dengan keluarga intinya, ada juga dengan keluarga kakek neneknya. Nah, ini bagaimana tujuannya dari pemerintah kota itu seperti apa? Supaya menciptakan dunia anak yang sehat baik di keluarga ataupun di dunia sekolah. Oke, Gitu. solusi yang ditawarkan oleh Komisi D sendiri seperti apa supaya ini berjalan seimbang begitu antara orang tua, sekolah, dan juga anak? Ya, yang jelas kita memastikan sosialisasi tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Sekolah bersosialisasi mengenai akademisinya, nilai prestasinya seperti apa, kemudian dari dinas lainnya mensosialisasi bagaimana kepentingan waktu luang dengan keluarga, bagaimana juga perhatian orang tua, tidak ada fatherless di Kota Surabaya. Ini kalau bisa menyatu dengan info-info dimasukkan dalam MOS, dipertemukan pada saat di awal sekolah. Nah, ini salah satu memang poinnya seperti itu. Tapi kalau memang memberatkan pada saat penjadwalan, diharapkan nanti ke depannya tidak di hari wajib kerja. Nah, itu bisa mungkin hari Sabtu atau memang dikhususkan memang di luar jadwal MOS. Tapi fungsinya kita memang untuk memastikan orang tua ini mengenal dunia yang baru di sekolah yang akan dipelajari. Dijalani oleh siswa begitu ya, Mbak Ajeng ya. Kalau kita berbicara masalah sosialisasi, artinya ini kebijakan ini adalah kebijakan yang terkesan mendadak begitu. Nah, apakah dalam kurun waktu cuma beberapa minggu saja ini menjelang masuk sekolah, nah ini sosialisasi ini sudah oke begitu, katakanlah udah pas ini karena orang tua juga bisa nih langsung mengikutin begitu, Mbak Ajeng. Komisi D melihat seperti apa ini? Jadi saya melihat dinas ini melakukan peran aktifnya karena memang kita sedang mengevaluasi adanya kekerasan anak ataupun kekerasan dalam keluarga dalam kurun waktu mungkin tahun 2009 hingga tahun 2023 ini. Tetapi kita cara mengantisipasinya dengan memastikan sinergi antara dinas, dan dinas pendidikan membuka wadah yaitu pada saat di hari MOS. Saya pikir ini dalam arti positif. Jadi mereka berperan aktif supaya memastikan nanti hasilnya nanti bisa lebih baik pada tahun sebelumnya. Tetapi kita harus menjaga karena ini baru pertama kali. Nah, penjadwalan ini penting, jangan sampai orang tua ini terbebani. Apakah Komisi D melihat bahwa ini hanya sekedar kelinci percobaan saja? Apakah nantinya ini efektif? Ataukah justru hanya melihat ya akan dilanjutkan begitu untuk tahun-tahun selanjutnya, Mbak Ajeng? Kalau saya melihat sendiri, saya mendukung apa yang dilakukan dinas dalam artian dunia parenting, dunia sosial pendidikan dan juga keluarga ini jangan sampai sendiri-sendiri. Yang tahun-tahunnya sebelumnya yang kita hadapi, jangan sampai sendiri, akhirnya kita harus jadi satukan dengan memastikan orang tua itu datang dan juga berkomunikasi, mengetahui seluk-beluk
dunia pendidikan, bagaimana beradaptasi dan juga bagaimana bertemannya pada saat di hari pertama sekolah, sehingga kedepannya tidak hanya satu hari malam, kalau bisa ada beberapa hari atau enggak perkumpulan dari keluarga yang memastikan dari pihak orang tua ini mampu mengetahui, mendampingi anak-anak itu dalam mencapai prestasi yang baik, bagaimana menggali potensinya, jangan sampai nanti kedepannya pas pada saat lulus tidak tahu potensinya seperti apa, prestasinya kok bisa begini ya, itu kan jangan sampai menjadi catatan juga lah dari dunia Artinya ini pendidikan. peluang untuk mengarahkan anak-anak ya atau siswa-siswi yang nanti mereka punya seperti tadi yang Mbak Ajeng jelasin ya, nanti mau diarahkan kemana begitu ya Mbak Ajeng ya. Nah kalau kita lihat satu hari MOS ini adalah kebijakan dari Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Sementara dari Kementerian Pendidikan sendiri ini belum ada begitu. Apakah Anda melihat ini sebagai salah satu prestasi atau inisiatif yang luar biasa dari Dinas Pendidikan? Iya, ini sebenarnya inisiatif bersama dan juga saya mengapresiasi memang langkah tersebut dilakukan pada saat yang tepat, pada saat anak-anak mau menginjak dunia baru di SD dan SMP-nya. Memang waktunya pas di saat di awal mereka mau mengembang pendidikan, sehingga saya harapkan nanti ke depannya orang tua juga bisa berpartisipasi yang dengan baik dan juga tidak hanya satu hari. Berikutnya juga pemerintah kota bisa menyiapkan modul yang benar-benar anak-anak ini siap dalam dunia anak-anaknya seperti itu. Dunia pendidikan begitu ya dalam kategori SD dan juga SMP ya Mbak Ajeng ya. Ya, Nah ada yang menganggap bahwa kebijakan ini adalah sebuah kemunduran karena sesuai penerapannya karena MOS itu atau MPLS ini seharusnya untuk siswa bukan untuk orang tua. Nah ini kalau Mbak Ajeng melihat seperti apa atau bagaimana tanggapan dari Komisi D, jangan dijawab dulu Mbak Ajeng karena usai jeda kita akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami di Suara Rakyat, Suara untuk Perubahan.
Kembali lagi bersama kami di Suara Rakyat Suara untuk Perubahan dan masih bersama Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Surabaya, Mbak Ajeng Wirawati, dan kita masih membahas pro kontra ortu SD SMP wajib ikut MPLS atau MOS di Kota Surabaya. Mbak Ajeng, tadi kita sempat bahas juga bahwa memang sosialisasi ini juga harus dilakukan jauh-jauh hari ya Mbak Ajeng ya, jangan terkesannya supaya mendadak begitu. Ya, dan kita juga menganggap bahwa banyak warga, khususnya para ibu-ibu ini menganggap bahwa kebijakan ini adalah sebuah kemunduran karena tidak sesuai penerapannya. Karena MPLS atau MOS ini seharusnya untuk siswa bukan untuk orang tua. Nah, Anda melihatnya ini seperti apa? Bahkan tadi Mbak Ajeng juga jelaskan, loh ini bagus karena juga ada parenting di dalamnya situ. Gimana, Mbak? Jadi kita memastikan anak ini masuk berdasarkan juga pendampingan orang tua. Mereka orang tua juga mengetahui sarana prasarana, gurunya siapa, kakak kelasnya yang di mana yang mendampingi, kemudian juga memastikan anak-anak di sini bisa mampu meningkatkan potensinya, meningkatkan prestasinya, kemudian memastikan anak-anak bisa berinteraksi antar temannya, antar gurunya juga bisa, kemudian juga mereka memastikan tidak ada penyimpangan, kenakalan yang memang sempat di sekitar lingkungan sekolah, ataupun memang mereka bisa memastikan anak-anak tersebut di sini sehat, dalam artian sehat mereka ini dalam menerima pelajaran juga bisa, kemudian juga memastikan mereka juga tidak cemas, tidak stres dengan beban yang ada nanti di sekolah ke depannya, seperti itu. Kalau boleh tahu, modul yang sudah diusulkan dari Dinas Pendidikan Surabaya ini yang diketahui oleh Komisi D ini apa saja sih Mbak isi dalam modulnya sehingga ini harus diwajibkan begitu orang tua ikut MOS? Iya, yang jelas yang pertama yang kita harapkan output dengan orang tua mengikuti MOS di sini, yang pertama orang tua ini bisa lebih aware dengan parenting, bahwa parenting tidak hanya dilakukan pada anak usia emas saja, tetapi pada saat anak usia sekolah hingga nanti beranjak dewasa. Kemudian juga memastikan yang kedua, anak-anak benar-benar dalam kondisi sehat. Sehat dalam artian itu ketahanan keluarganya juga bisa berkomunikasi dengan baik di rumah, dan juga memastikan orang tua ini berkomunikasi di lingkungan sekolahnya juga baik. Kemudian juga bisa memastikan mereka ini potensinya dan juga prestasinya bisa diraih di sini, seperti itu. Bagaimana dengan mereka yang anak-anak introvert atau justru sebaliknya orang tuanya introvert yang artinya menganggap bahwa ini tidak terlalu penting begitu? Komisi D melihatnya seperti apa nanti? Walaupun seperti itu kan introvert kan hanya suatu sisi psikolog anak memang jarang bergaul, tapi lebih kepada kita memastikan anak ini bisa tergali potensinya. Boleh anak tersebut mungkin diam, penyendiri, tapi kalau memang mungkin asik dengan dunianya, kemudian juga bisa menggambar, melukis, nah ini pastinya dari pihak guru aware, kemudian menyampaikan ke orang tua supaya bisa ikut dimasukkan ke ekstra melukis, kemudian seperti itu. Kemudian untuk anak-anak yang memang lebih suka menulis, menulis novel seperti itu ya, akhirnya nanti diarahkan ke bidang lain, ataupun coding ya, untuk komputer. Nah, ini diharapkan nanti orang tuanya mampu memberikan fasilitas seperti itu. Tapi kalau tidak pun dari pihak sekolah mungkin bisa menyampaikan ke dinas supaya bisa ada kegiatan, betul, memfasilitasi dari Dinas Pendidikan Kota Surabaya begitu ya Mbak. Nah, kalau Anda melihat sendiri satu hari ini apakah cukup atau justru Komisi D akan mengusulkan bahwa kalau bisa ini akan dibuat beberapa kali dalam setahun begitu, supaya artinya parenting yang dijalankan dan maksud dari tujuan program yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Surabaya ini bisa berjalan sinkron dengan baik begitu. Iya. Jadi untuk kita memastikan orang tua mendampingi pada saat MOS ini, saya mengapresiasi pemerintah kota supaya nanti memastikan kegiatan ini tidak hanya di awal saja, tapi juga minimal setiap 3 bulannya. Karena apa? Dari pihak orang tua dan juga sama gurunya dan juga siswa ini bisa mengetahui mengenai peningkatan evaluasi apa saja sih yang didapatkan dalam 3 bulan ini, mungkin mengenai pengembangan potensinya, apakah sudah diketemukan, kemudian bagaimana prestasinya, anak-anak mengerti nggak tantangannya apa saja dan sudah diberikan anak-anak bisa menemukan solusi apa saja untuk dunianya, seperti itu. Nanti saya harapkan ke depannya pemerintah kota tidak hanya membahas masalah parenting saja dan edukasi saja mengatasi pengembangan potensi, tapi juga mengatasi kesehatan mentalnya anak-anak. Jangan sampai di anak kota Surabaya yang ada anak-anak cemas,
depresi ataupun memang penyimpangannya banyak sekali. Mungkin kenakalan ya, rokok di usia dini ataupun bahkan narkotika. Saya harapkan ke depannya Kota Surabaya sudah aman dari permasalahan tersebut. Oke, Komisi D melihatnya ada berapa kasus terkait kenakalan remaja yang terjadi di Kota Surabaya secara umum? Apakah ada mengalami peningkatan atau justru di tahun 2023 ini mengalami penurunan? Ya, kalau ini kenakalan remaja ini kan berdasarkan mungkin merokok ya, atau mungkin merokok di usia dini ya, ataupun narkotika ini masih memang sangat minim, tapi jangan sampai ini menjadi lengah dari pemerintah kota, pembiaran. Makanya nanti ke depannya kita menyatukan dinas dan juga pemerintah kota, tidak hanya dari dinas pendidikan saja, tapi juga memasuki ketahanan keluarganya juga, supaya nanti semuanya bisa mengatasi kenakalan remaja seperti itu. Apakah hanya Dinas Pendidikan Kota Surabaya saja yang nantinya turut serta dalam terkait MPLS ini mewajibkan orang tua, atau justru dari dinas terkait juga harus ikut serta, misalnya dinas sosial atau dinas apa nih Mbak yang terkait untuk menangani kasus-kasus anak ini? Iya, mengenai keluarga dan juga anak sebenarnya juga ada dinasnya, tetapi kita lebih ada langsung ke masyarakat, mengumpulkan para orang tua ataupun yang punya anak lah di lingkungan masing-masing dari wilayah RT dan RW. Tetapi itu ternyata dirasa kurang selama ini, karena berjalan sendiri-sendiri. Orang tua ya sekitar mungkin ngobrol sama orang tuanya, tetapi anak-anaknya ternyata tidak satu kelas, tidak satu sekolah. Nah, dengan adanya pengembangan inisiatif seperti ini, ada MPLS orang tua wajib ikut di awal. Nah, ini diharapkan nanti orang tua bisa tahu tantangannya apa saja sih, kemudian apa sih yang dipersiapkan untuk anak-anak menghadapi tantangan pada dunia pendidikannya nanti, seperti itu. Oke, baik. Sebelum kita tutup, Mbak Ajeng, seperti biasa, apa yang nanti akan disampaikan kepada pemerintah Kota Surabaya terkait Dinas Pendidikan dan juga seluruh masyarakat Kota Surabaya, yang khususnya mereka yang akan masuk ke SD dan juga SMP, kepada orang tua mereka? Silakan Mbak Ajeng. Iya, saya harapkan untuk orang tua di Kota Surabaya mendukung adanya inisiatif untuk parenting langsung masuk di dunia sekolah. Karena apa? Kita memastikan anak-anak di sini siap dengan tantangan dengan dunia anak-anaknya. Anak-anak bisa mampu beradaptasi, kemudian juga bisa berinteraksi yang baik, kemudian juga tanpa ada stres di dunia anak-anak. Karena kita menjalani masa digitalisasi, bagaimana anak-anak bisa berinteraksi langsung ke orang tanpa dengan menyatap layar seperti itu. Kita meyakini itu adalah tantangan kita selanjutnya. Kemudian untuk para sekolah, kita memastikan pada MOS ini kita bisa memetakan permasalahan di wilayah masing-masing. Dan juga bisa memastikan penjadwalan yang tepat untuk pendampingan anak-anak di masa pengenalan sekolah. Karena banyak sekali juga modul-modul yang kita memastikan anak-anak bisa mempunyai pendidikan karakter, kemudian juga bagaimana anak-anak juga bisa merdeka belajar, mengetahui potensinya ke depan, tidak hanya berdasarkan akademisi saja. Kemudian juga untuk para pemerintah kota, saya harapkan bisa lebih menyelesaikan dan juga bisa merangkum modul yang paling terbaik sesuai dengan wilayah masing-masing. Dan juga kedua, memastikan kesehatan mental anak juga dimasukkan dalam sisi prosedur dan juga kesehatan di persiapan MPLS ini. Karena apa? Anak-anak nanti ke depannya jangan sampai mengalami kecemasan ataupun depresi lah dalam mereka menghadapi komunikasi ataupun interaksi sehari-hari seperti itu. Baik, terima kasih Mbak Ajeng, Wakil Ketua Komisi DPRD Kota Surabaya. Kita berharap bahwa program ini bisa lebih baik untuk dunia pendidikan yang ada di Kota Surabaya. Terima kasih sudah menyaksikan Suara Rakyat, Suara untuk Perubahan. Saya Katrina Alison pamit undur diri, sampai jumpa.